lanjut terus ini jadi pembiasaan karena gotong royong kan masuk dalam karakter kan, religius juga. Jadi ini dilanjutkan, bukan hanya Berlin membuat ini karena ada yang mau ditulis untuk kelengkapan administrasi, tapi ini berjalan terus sampai ya selamanya dibiasakan ke anak gitu ya. Pembentukan karakter ada di sini. Nah, terus ya, artinya anak-anak itu harus kitanya yang di depan, harus diingatkan terus untuk semua. Jadi kalau udah terbiasa, anak itu nggak perlu kita lagi, nanti dia dengan sendirinya akan melakukan itu. Misalnya menyanyikan lagu nasional sebelum dan sesudah. Ini Berlin setiap masuk ke kelas itu walaupun ini sudah selesai, tugasnya sudah selesai, ini lanjut ya. Dan memang rencana saya Bu untuk menyanyikan lagu ini bukan hanya pelajaran saya, Semua tapi saya mau sosialisasi kepada guru supaya semuanya. Betul. Karena yang saya jumpai masuk pertama sekali Bu, banyak anak-anak yang nggak hafal lagu nasional. Betul. Jadi itu juga salah satu dalam peraturan Kemendikbud itu diwajibkan. Artinya tingkatan air yang perwujudannya dari itu, menyanyikan lagu wajib, tidak hanya wajib nasional, tidak hanya Indonesia Raya. Jadi biasakan anak selain dengan berdoa, tambah dengan menyanyikan lagu. Jadi untuk mengingat ya, kembali mengingat ya. Baik, apa lagi kira-kira? Udah? Baik. Kita gotong royong demi kebersihan lingkungan sekolah kita, apalagi lingkungan kelas, dan tidak mengganggu. Jadwal. Lalu yang sholat Bu, kan karena kelas 8 itu memang sore masuk siang, jadi kenanya di sholat asar. Sebetulnya saya mau terapkan sholat duha. Jadi kan dibuat terjadwal per kelas itu setiap hari Bu. Jenjang normal. Ya itu harus, dan itu juga program ibu ke depan seperti ibu
berjenjang kalau memang memungkinkan. Kalau tidak harus kita gilir karena kita kan keadaan tempat kita tidak memungkinkan, misalnya berjenjang tapi tidak sekaligus 9 kelas. Jadi di 2 harus berjalan. Terus semuanya itu kan masuk dalam pembentukan karakter tadi. Jadi pelan-pelan, bukan hanya religius saja, dia cinta tanah air, nasionalismenya dengan menyanyikan lagu nasional. Setiap masuk setelah berdoa nyanyi lagu nasional, dan di akhir PBM ini akan mengembangkan rasa patriotisme anak. Jadi nggak lupa dia yang dia ingat lagu nasional, bukan hanya bukan iya. Jadi anak-anak banyak lupa itu, banyak yang lupa dia hanya ingat lagu yang dia senang saja. Tapi di sekolah itu yang harus kita tumbuh kembangkan lagi. Jadi kita kena Kamis Ceria itu bisa kita masukkan doa juga. Boleh. Di Kamis Ceria itu kan masing-masing wali kelas. Apalagi sekarang ada di situ bisa ada waktu di situ bisa serentak per jam gunakan kelas masing-masing. Apalagi kan di kelas sekarang kita udah ada semangat tikar kan dari orang tua gunakan. Kan nggak semua anak-anak ada yang perempuan lagi halangan nggak sholat, tapi kita betul kayak Dujus bilang sarannya hari Kamis itu bagus sekali. Jadi Kamis Ceria itu isi dengan religiusnya, dengan nasionalismenya, dengan semuanya. Jadi duha itu di hari Kamis saja Bu. ada gotong royongnya di situ. Jadi duta Pancasilanya juga kan Bu. Iya. Saya kan sudah pilih duta, terus ini saya mau sampai mereka tamat dari sekolah kita. Iya. Memang ada, dan di kelas 7 ini nanti saya rekrut lagi Bu. Gitu. Oke. Lalu duta Pancasila yang saya pilih maunya mereka masuk ke OSIS tapi bagian sosialnya Bu. Jadi mereka saya bisa pantau sampai ke kelas 9 nanti jadi di bidang ke sosial. bisa masuk bidang bela negara. Bela negara karena kita di OSIS itu ada bela negara. Iya. Jadi di Duta Pancasila dari apa yang diharapkan dari anak ini? Duta Pancasila itu kan ada misalnya kalau duta baca, dia ahli literasi, dia bisa mengajak teman-temannya masuk pustaka. Kalau Duta Pancasila kira-kira orientasinya apa? Ya. Yang Berlin Kalau Duta Pancasila ini yang saya pilih itu Bu, memang dia itu benar-benar rajin sama yang pertama. Lalu dia itu punya sesuai dengan urutan sila itu Iya, Bu. ya. Kemanusiaannya dia harus bisa melawan. Jiwa sosialnya tinggi. Jiwa sosialnya tinggi. Dia nggak egois seperti itu. Lalu dia pada saat pertama dia nggak beda-bedain suku. Sila ketiga. Sila ketiga. Terus dia menghargai kawan, menghargai pendapat pada saat belajar, pada saat sehari-hari juga seperti itu. Sesuai dengan sila keempat. Lalu yang kelima ini dia juga harus adil, dia itu harus pikir Bu. Terus pada saat kawannya nggak pikir bukan berarti dia yang kerjakan, tapi dia mengingatkan. Terus dia yang pertama sekali kasih contoh dulu Bu, dia pikir terus, lalu dia bisa nasihati kawannya. Saya bisa kok pikir, saya bisa telepon orang tua biar jangan langsung dijemput seperti itu. Berarti anak ini harus pakai tempat. Artinya bukan hanya bagus sholatnya, sosialnya bagus, jiwa berteman, artinya beradaptasi dengan kawan, berkomunikasinya, jadi semua. Jadi butuh bimbingan. Artinya seperti Ibu bilang tadi, kalau kita melihat anak ini punya bakat ini, anak itu nggak bisa sempurna seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang dia bagus, ada juga anak yang rajin sholat, kadang-kadang karakternya juga kurang. Jadi harus diimbangi semua. Dan ini selalu dibimbing. Mohon maaf bukan berarti Berlin kalau non muslim tidak bisa membimbing anak.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just Selamat sore, salam sejahtera. Nah, di sini gua akan melakukan pemilihan Duta Pancasila. Duta Pancasila ini adalah orang yang benar untuk mengamalkan sila Pancasila pertama sampai sila kelima. Nah, Duta Pancasila ini akan dikasih beberapa apresiasi. Yang pertama itu adalah tanda pemilihan tertinggi. Lalu yang kedua, itu akan kasih hadiah.